Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Utami dengan NIM 1912161, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Judul materi dari video saya ini adalah pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian tujuan kurikulum. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan kurikulum adalah rencana pembelajaran. Jadi, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Pengertian lain, tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program bidang studi atau suatu mata ajaran yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Dalam pengembangan kurikulum, komponen tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Tujuan yang jelas dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas dan kualitas pembelajaran. Materi yang kedua yaitu ada hierarki tujuan kurikulum. Dilihat dari hierarkinya, tujuan kurikulum terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan bagian tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam suatu kali pertemuan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang taksonomi tujuan kurikulum. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives yang terbit pada tahun 1965, tujuan kurikulum yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 domain atau bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada domain kognitif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir atau intelektual, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada domain psikomotorik, yaitu tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Nah, domain psikomotorik terdiri dari 6 tingkatan juga, yaitu ada gerak refleks, keterampilan dasar, keterampilan perseptual, keterampilan fisik,
gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Yang ketiga ada domain afektif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif, artinya seseorang hanya akan memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Domain afektif mempunyai 5 tingkatan, yaitu ada penerimaan, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu ada pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Ditandai oleh perubahan perilaku, dapat diukur dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Materi yang kelima yaitu ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi indikator pencapaian tujuan adalah hal yang sangat penting agar guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan baik, yaitu dapat terfokus pada tujuan dan indikator yang telah ditentukan, yaitu meliputi 1. Panduan dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Indikator pencapaian merupakan pedoman yang tepat dan jelas untuk menentukan desain atau strategi dan teknik pembelajaran yang tepat. Pemilihan desain pembelajaran akan efektif jika guru memahami dengan benar indikator-indikator yang telah dibuat, sehingga desain pembelajaran bisa terfokus pada kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, dengan adanya indikator, maka materi pembelajaran dapat diatur sesuai dengan capaian kompetensi yang akan diraih oleh peserta didik. Materi pembelajaran akan lebih terfokus dan terarah berdasarkan karakter peserta didik, lingkungan belajar, serta karakteristik materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar yang baik akan dapat menstimulus materi ajar agar mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga memerlukan perhatian terkait karakteristik peserta didik serta bahan atau media yang digunakan. Dan yang terakhir ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar harus mengacu pada indikator, sehingga akan tercipta keselarasan dari materi yang diajarkan dengan penilaian yang dilakukan. Dan rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang cara merumuskan tujuan. Nah, bagaimana sih cara merumuskan tujuan? Robert F. Major memberi petunjuk tentang cara merumuskan tujuan, yaitu yang pertama, tujuan itu harus spesifik dan dinyatakan dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan dapat diukur hingga manakah tujuan itu dicapai. Yang kedua, harus dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu dicapai. Misalnya, apakah menghitung dengan menggunakan kalkulator, dan sebagainya. Yang ketiga, harus pula ditentukan kriteria tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh siswa. Misalnya, membaca rata-rata sekian kata dalam 1 menit, atau sebagainya. Dan yang terakhir, dalam perumusan tujuan, hendaknya digunakan kata kerja yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan siswa setelah belajar. Nah, misalnya, kata kerja memahami, tidak serasi karena tidak dapat diobservasi. Sebaliknya, kata kerja dapat menjelaskan atau menyebutkan, menunjukkan bentuk kelakuan yang nyata yang dapat diamati bahkan diukur kebenarannya. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan yaitu yang pertama ada menganalisis tingkat kompetensi yang ada pada kompetensi dasar.
yaitu kompetensi dapat dilihat dari kata kerja operasional yang dipakai dalam pernyataan kompetensi dasar agar dapat mengidentifikasi level berpikir yang diinginkan pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, ada mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah, yaitu pengembangan indikator pencapaian, mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah, karena indikator pencapaian menjadi acuan dalam penilaian. Setiap mata pelajaran pasti memiliki karakteristik tertentu yang membedakan satu sama lain. Yang ketiga, ada menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah, yaitu penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang terakhir, merumuskan indikator pencapaian.